Mari saudara sekalian saya undang kita semua berdoa. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama, saudara sekalian doakan kiri kanan depan saudara sekalian, doakan pemberita firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus berkarya, kebenaran firman Tuhan disingkapkan kepada kita sekalian. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur Tuhan untuk semangat yang Kau berikan, kami dapat kembali merenungkan firman-Mu. Dan kami boleh sungguh juga diberikan kesempatan ini, kiranya Engkau melembutkan hati kami. Kami berdoa untuk setiap kami, baik hamba memberitakan firman Tuhan yang jauh dari sempurna. Dan setiap jemaat Tuhan, setiap kami semua, kami boleh tunduk di dalam firman-Mu Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang berkarya mengubah kami, mengarahkan hati kami, mengakarkan jiwa kami ke dalam kebenaran firman-Mu, ke dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan biarlah segala perkataan Kristus dalam segala kekayaannya tinggal di dalam kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Ketika kita merenungkan apa yang kita inginkan di dalam hidup ini, maka pada umumnya seringkali kita akan menyimpulkannya dengan satu kata ini, yaitu kebahagiaan. Kita ingin mencapai kebahagiaan. Baik di dalam studi, ketika kita membangun keluarga, kita ingin membentuk satu keluarga yang bahagia. Ketika kita bekerja, kita ingin mendapatkan pekerjaan yang membahagiakan kita. Kita ingin mengalami segala kebahagiaan yang dengan berbagai macam konsep di dalam kita masing-masing maupun di dalam komunitas kita. Kita ingin memiliki gereja, bertumbuh di dalam satu gereja yang pada akhirnya membawa kebahagiaan bagi kita. Kita ingin di dalam sepanjang hidup kita mengalami kebahagiaan, kelancaran, kemakmuran, baik dalam secara rohani maupun jasmani. Saudara sekalian, Alkitab pun mengajarkan kepada kita tentang kebahagiaan. Siapa sih orang yang berbahagia itu menurut Alkitab? Di dalam Mazmur 1 dikatakan, orang yang berbahagia adalah orang yang menghidupi pola hidup tertentu. Hari ini kita akan merenungkan pola hidup yang seperti apakah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan sejati. Mari kita membuka Mazmur 1, kita akan membaca ayatnya secara bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, kemudian saudara sekalian ayat kedua, demikian bergantian sampai dengan yang terakhir. Mazmur 1. LAI memberikan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Mazmur 1 membuka dari kitab Mazmur ini merupakan bagian yang unik di mana Mazmur 1 dikategorikan sebagai Mazmur hikmat. Dan dengan jelas di awal Mazmur, kitab Mazmur dibuka dengan dua gambaran, ada dua macam pola hidup. Ada dua macam pola hidup di mana ada dua macam orang yang menjalaninya, yang akhirnya, tujuan akhirnya jelas berbeda sama sekali. Ada dua macam pola hidup yang kontras satu sama lain. Yang satu dijalani oleh orang berdosa, jalan orang berdosa, orang fasik, pencemooh. Yang satu jalan orang benar. Yang orang berdosa, jalan orang fasik, jalan pencemooh, mengantar kepada kebinasaan. Tetapi jalan orang benar mengantar kepada hidup yang kekal, lebih dekat kepada Tuhan, penyertaan Tuhan,
belas kasihan Tuhan. Ada dua macam kontras di sini. Saudara sekalian, di dalam Mazmur 1, dua macam kontras ini bukan satu-satunya kitab bagian yang menyatakan dua macam kontras di antara dua kategori ini. Ada bagian lain yang sangat kita kenal di dalam Matius 7, di mana Tuhan Yesus mengatakan ada dua macam jalan di dunia ini. Ini kisah sekolah minggu yang kita sangat ingat ya. Dua macam jalan, lalu dua macam pintu, dan dua macam tujuan. Gak ada jalan tengah-tengah, hanya dua macam jalan ini. Jalan yang lebar, pintu yang lebar. Jalan yang sempit, pintu yang sempit. Jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan. Jalan yang sempit menuju kepada hidup yang kekal. Saudara sekalian, di dalam dunia ini ada dua macam jalan untuk mengantarkan kita kepada kebahagiaan ataukah kepada kebinasaan. Hari ini kita akan merenungkan apa pola hidup orang bahagia menurut Mazmur 1. Orang berbahagia adalah orang yang menjalankan pola hidup tertentu. Dan apakah pola hidup yang tertentu itu? Yang pertama, kita dapat melihat di ayat yang pertama di dalam Mazmur ini, secara negatif Mazmur hikmat ini memberikan nasihat kepada kita, memberikan instruksi kepada kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara sekalian, di dalam menurut kata aslinya, kita bisa melihat di sini ada tiga istilah yang dipakai. Orang fasik, itu artinya orang yang melawan Tuhan, yang artinya melakukan satu tindak kriminal kepada Allah dan kepada sesama. Orang yang berdosa, yaitu orang yang menyimpang, yang sama artinya dengan istilah hamartia yang dipakai di dalam perjanjian baru. Pencemooh adalah orang yang menyelewengkan kebenaran, menafsir ulang kebenaran untuk kepentingannya. Yang akhirnya menghina Tuhan, tidak bersyukur kepada Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita merenungkan bagian yang pertama, apa sih pola hidup yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan? Yaitu yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan penyemooh. Kalau kita melihat tiga kategori ini seolah-olah sebenarnya sepertinya sama ya. Saudara sekalian, kalau kita lihat tiga kategori, tiga istilah yang dipakai, kita bisa simpulkan itu yaitu sebagai ya orang berdosa. Intinya adalah di sini tidak berjalan, tidak menghidupi jalannya orang berdosa. Itulah pola hidup yang pertama yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Tapi kenapa tiga istilah ini digunakan? Bukankah sebenarnya mungkin bisa saja pemazmur memakai satu istilah saja? Yaitu misalnya berbahagialah orang yang tidak berjalan atau menghidupi jalan orang berdosa. Lalu dilanjutkan ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan seterusnya. Mengapa pemazmur menggunakan tiga istilah yang sebenarnya merujuk pada satu kelompok yang sama? Tetapi sepertinya di sini digambarkan berbeda. Mengapa? Karena di sini menyatakan ada keragaman. Dan ada jumlah yang kuantitas yang banyak. Ada menunjukkan keragaman dan kuantitas yang kontras dengan jalan orang benar. Saudara sekalian, kita bisa melihat di sini ada tiga macam. Artinya apa? Secara variasi ada begitu banyak jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini ada banyak jalan, ada beragam jalan yang melawan prinsip kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya banyak, bukan hanya beragam, tapi pengikutnya begitu banyak secara kuantitas. Ada begitu banyak jalan, ada begitu beragam jalan, pengikutnya begitu banyak. Dikontraskan dengan berbahagialah orang. Di dalam istilah Indonesia ini seperti istilah aslinya, sangat baik terjemahannya. Orang, the man dalam bahasa Inggrisnya. Artinya satu, tunggal. Dikontraskan dengan banyak ragam jalan, banyak orang yang mengikuti jalan yang sesat. Saudara sekalian, ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, jalan pola hidup yang menuju kebahagiaan sejati itu dijalani oleh sangat sedikit orang.
Ada begitu banyak orang menjalani banyak jalan yang melawan perintah Tuhan. Saudara sekalian, mengapa jalan orang bahagia menuju kebahagiaan sejati itu sangat sulit? Karena hanya sedikit yang mengikutinya. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, jalannya sempit, pintunya sempit, sedikit yang mengikutinya. Ada himpitan, ada tekanan dari mayoritas, dari banyak jalan yang mungkin melawan kita. Sampai mungkin kita berpikir kita yang salah. Sampai mungkin kita berpikir mayoritas itulah yang benar, itulah jalan yang terbaik. Beberapa tahun lalu saudara sekalian saya pernah mengenal satu jemaat, dia marketing ya, seorang marketing properti ya, jadi sales yang berjualan tanah gitu ya, ruko, rumah gitu. Nah tapi orang ini, jemaat ini itu sampai waktu dia bekerja ini, sampai beberapa waktu lamanya, itu belum pernah berhasil menjual tanah, rumah, ruko gitu. Nah kenapa? Lalu ya ada yang bilang katanya karena orang ini terlalu jujur. Jadi kalau jualan ruko ya mungkin dia bilang, dia tunjukkan ya ini rukonya ya ini bagus, bangunannya bagus tapi mungkin tempatnya kurang strategis gitu ya. Jadi orang gak jadi beli gitu ya. Lalu oh ini rukonya sudah bagus, di luarnya kelihatan bagus, dibawa masuk ke dalam ya tapi toiletnya agak berantakan, nanti bisa direnovasi aja Pak. Jadi gak jadi beli. Lalu ada yang beri nasihat, maka itu kalau jadi salesman itu jangan terlalu jujur. Ya. Jadi sedikit-sedikit bohong aja, kalau enggak laku. Saudara sekalian kira-kira ini benar enggak? Apakah benar kalau bohong akan membawa kita kepada kesuksesan? Siapa yang bisa menjamin? Kalau saya berjual sesuatu, lalu saya tidak mengatakan kebenaran, pasti saya akan menjadi kaya dan sukses. Gak ada bisa menjamin itu. Ada begitu banyak orang yang juga bekerja secara jujur berhasil. Ada yang begitu banyak orang yang tidak jujur, tidak berhasil. Ada juga. Maka saudara sekalian, kadang-kadang cara pandang seperti ini mempengaruhi kita. Kita hidup di tengah-tengah dunia, maka kita akan berpikir ketika saya jalan menurut jalannya dunia, pasti sukses. Pasti berhasil. Saudara sekalian, ini enggak usah meruntuhkan gagasan ini, kepercayaan ini, enggak usah survei berapa banyak. Cukup cari satu orang yang berbeda saja, sudah runtuh kepercayaan ini. Cukup cari satu orang jujur saja yang berhasil. Semua pandangan ini runtuh. Kadang-kadang kita terlalu naif. Kita berpikir kalau kita akan mengikuti jalan dunia, maka itu akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Benarkah itu? Alkitab mengatakan tidak demikian. Saudara sekalian, jangan pikir Alkitab ini hanya mengajarkan hal-hal yang mengantarkan kita kepada kehidupan sesudah kehidupan ini. Tidak. Mazmur 1 konteksnya bukan kehidupan nanti atau eskatologis, bukan. Mazmur 1 adalah tentang kehidupan di sini sekarang. Mazmur 1 ketika mengatakan berbahagialah orang, itu adalah dalam konteks sekarang ini, di dunia ini. Dan juga nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita dalam realisasi yang limpah dan sempurna. Kebahagiaan sejati di dalam Dia. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu di bulan Januari ya saya menghadiri satu kebaktian Natal di satu kebaktian Natal Okumene ya, jadi ada undangan kepada gereja, lalu saya mewakili untuk gereja dapat hadir di dalam kebaktian Natal ini. Lalu saya lihat kebaktian Natal ini ya tipe ibadahnya itu berseberangan dengan kita ya. Jadi lampunya bukan hanya satu warna, ini kan lampunya flat ya, satu warna putih gitu ya. Ada kuning-kuningnya ya. Lampunya macam-macam di situ. Lalu kemudian singer di sini 2. Kalau di dalam kebaktian Natal itu singernya bukan 2, lebih dari 2. Di depan panggung mungkin hampir 10 orang berdiri. Pakai mic semuanya. Lalu mereka nyanyi. Ya tentu dengan band. Ada yang main violin juga. Saya mengikuti ini. Saya lihat ya nggak apa-apa ya, ikut kita tanda petik ini kesempatan studi banding lah ya. Jadi hamba Tuhan Reform studi banding gitu ya. Lalu saya ikut ibadah itu, wah susah saya nyanyinya. Itu sudah bergumul berat ya. Tapi saya harus stay ya kan. Gak mungkin saya baru masuk langsung keluar gitu ya. Saya coba menikmati sedikit ya.
Saya melihat membaca kata-kata lagu itu. Saya coba, wah nggak bisa nyanyi saudara sekalian. Lalu saya lihat semua yang di panggung itu nyanyi dengan semangat. Dengan semangat, nyanyi dengan semangat. Ya. Tapi saya lihat kiri kanan banyak yang nggak nyanyi. Jemaat mungkin hadir kira-kira waktu itu mungkin 300, 400. Banyak yang nggak nyanyi. Lalu itu sudah heboh seperti itu. Ada yang nyanyi kecil, ada yang berusaha tepuk tangan, ada yang lihat kiri kanan, ada yang dan banyak nggak nyanyi sama sekali. Saudara sekalian, kadang-kadang kita mungkin mulai berpikir seperti ini. Kita berpikir seperti ini, gimana sih gereja supaya berkembang? Lalu kita mulai berpikir, oh pakailah cara-cara yang seperti itu. Apakah benar cara-cara dunia akan membuat gereja kita akan berkembang? Jumlah begitu banyak, iman akan bertumbuh, iman yang sejati akan bertumbuh. Saudara sekalian, jangan sesat, jangan salah. Kadang-kadang kita terlalu naif, kita pikir dengan pakai band, maka semua orang senang, anak muda banyak datang. Saya waktu mahasiswa STT, kami di salah satu tugasnya itu adalah survei ya, karena bagian musik itu musik ibadah, lalu kami studi banding ibadah-ibadah ke gereja Katolik datang, ke gereja karismatik datang, ke gereja Injili datang, ke gereja itu tanda petik ya konservatif atau tradisional itu datang. Lihat satu-satu, yang ada band, ada yang banyak dan tidak sedikit juga yang memang jumlah jemaatnya sedikit. Jangan terlalu naif. Kita pikir kalau kita pakai cara-cara dunia, maka kita akan berhasil. Kita akan sukses. Saudara sekalian, siapa yang bisa menjamin itu? Enggak ada yang bisa menjamin itu. Itu tipuan iblis. Kadang kita berpikir, kalau kita mau kerja sukses, pakailah cara dunia. Kalau orang Kristen terlalu jujur, terlalu cinta Tuhan, pasti itu bangkrut, pasti miskin. Ini salah. Baca di Alkitab saudara sekalian. Ada memang orang-orang yang di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan izinkan bergumul di dalam kesusahan secara ekonomi. Di dalam kesusahan, di dalam relasi, ada. Di dalam kesusahan secara jasmani, orang yang beriman kepada Tuhan, ada mengalami itu. Tapi ada juga orang yang beriman cinta Tuhan, sungguh juga mengalami kelebihan secara materi. Kebaikan di dalam jasmani, ada begitu banyak. Maka saudara sekalian, jangan kita mudah sesat. Jangan kita mudah terpengaruh dengan pandangan-pandangan, oh kalau saya pakai jalan dunia maka itulah akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak hidup menurut jalan orang berdosa. Itulah orang yang berbahagia. Itulah orang berbahagia. Pola hidup ini memang sangat sedikit orang jalani. Mungkin sangat sulit, mengapa? Karena begitu banyak himpitan, tetapi inilah jalan yang menuju kebahagiaan yang sejati. Ketika kita mencoba memikirkan dan menjalani bahwa jalan hidup yang berdosa itulah yang akan mengantarkan kita kebahagiaan. Mungkin secara fenomena demikian, tetapi akhirnya menuju pada kebinasaan. Saya pernah membaca satu cerita bagaimana para pemburu di kutub itu menangkap atau membunuh serigala di kutub. Saudara sekalian mungkin pernah membaca juga kisah ini. Gimana caranya mereka menangkap dan membunuh serigala di kutub? Ya kita nggak tahu karena kita nggak di kutub ya, kita nggak lihat langsung. Kita hanya bisa baca kisah ini, kita mungkin bisa lihat videonya. Saudara sekalian itu dikatakan di situ. Ketika pemburu itu mau menangkap serigala di kutub, mereka memakai darah dari binatang yang lain, lalu kemudian darah itu dioleskan, dibasahi di dalam kepada satu pisau, ya. Jadi pisau itu dilumuri oleh darah seutuhnya semuanya, ya. Pisau itu dilumuri oleh darah, lalu kemudian dibiarkan beku. Lalu kemudian sudah membeku, lalu mereka taruh di tempat tanah yang di mana kira-kira akan mudah diakses, didatangi oleh serigala. Lalu mereka kasih lagi darah di luar-luarnya. Sampai dari jarak sekian yang cukup jauh, serigala dengan penciuman tajam mencium bau darah. Lalu mereka pergi melihat ada satu seperti bongkahan batu. Lalu kemudian yang ada darahnya, mereka menjilat
eh, es yang ada darahnya itu. Mereka jilat, lalu lidah mereka kena darah itu, mereka begitu menikmati. Sampai mereka sangat-sangat menikmati, sampai esnya itu pelan-pelan meleleh kemudian. Sampai pada akhirnya kemudian pisau itu menusuk lidah mereka. Lalu mereka nggak rasa lagi sakitnya. Mereka begitu menikmati darah itu, yang padahal itu adalah darah mereka sendiri. Sampai akhirnya mereka kehabisan darah dan mereka mati. Itulah dosa, saudara sekalian. Kita kadang pikir jalan orang berdosa itu mengantarkan kita kepada kebahagiaan dan kelancaran. Tetapi pada akhirnya membawa kita, kenyataannya pada akhirnya membawa kita kepada kebinasaan. Orang Kristen sejati tidak mendengarkan ajakan, nasihat, mengikuti jalan orang berdosa. Tidak. Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Mazmur 1 ayat 1 ini, kita lihat ada progresi di sini. Kalau kita melakukan satu gerakan, biasanya dimulai dari duduk, berdiri, lalu berjalan. Itu gerakan, itu moving, ya, itu motion, itu bergerak. Dari duduk, berdiri, berjalan. Tetapi saudara sekalian, kita bisa lihat di sini ada pergerakan yang mundur. Dari berjalan, lalu duduk, berdiri, lalu terakhir duduk. Dari berjalan, berdiri, lalu duduk. Ada penafsir mengatakan inilah progresi kemunduran rohani. Mulai dari mendengarkan, lalu berdiri di dalam dasar yang tidak alkitabiah, lalu duduk nyaman. Saudara sekalian, kita bisa melihat di sini, kalau kita hilangkan kata tidak, itulah progresi kemunduran rohani. Orang yang berdiri di jalan orang berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Awalnya mungkin mendengarkan, mengatakan iya kepada nasihat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jalan orang berdosa kita setuju. Lalu kemudian kita berdiri di atas dasarnya dan kita duduk dengan tenang. Istilah aslinya duduk dalam kumpulan pencemooh itu dwelling place. Apa artinya saudara sekalian? Menjadikannya rumah, menjadikan tempat yang nyaman. Duduk dengan nyaman di rumah, padahal rumah berdosa. Di istana berdosa, duduk dengan nyaman. Kadang-kadang saudara sekalian kita mungkin gak sadar. Kadang-kadang karena begitu beragam dan begitu banyak secara kuantitas ajaran-ajaran sesat yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang melawan prinsip kebenaran firman Tuhan mempengaruhi kita. Sampai kita gak sadar kita bergeser. Awalnya mungkin miring sedikit, sampai lama-lama menjadi jauh dan merasa nyaman di dalam dosa. Contoh saudara sekalian di dalam Alkitab. Di dalam Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Saudara sekalian bisa melihat kisah ini. Kisah yang begitu sangat kita kenal, yaitu tentang Lot dan anak-anaknya setelah keluar dari Sodom dan Gomora. Lot itu hidup, dikatakan Alkitab, Lot adalah orang benar yang hidup di tengah-tengah dunia berdosa. Itu kata-kata Alkitab. Lot adalah orang benar, tapi hidup di tengah-tengah Sodom Gomora yang sangat-sangat berdosa, bukan hanya dosa yang disembunyikan tapi diekspresikan. Dan bahkan seperti dipropagandakan dosa itu. Diajak orang lain supaya berdosa di dalamnya. Saudara sekalian sangat tahu kisah ini. Dan Lot dikatakan Alkitab, orang benar. Betapa berat pergumulan Lot saudara sekalian. Dan saya percaya Alkitab memang juga, dan memang Alkitab tidak menyatakan bahwa ternyata anak Lot itu misalnya tidak lagi perawan. Enggak. Alkitab menyatakan betapa bagaimana Lot itu menjaga sangat anaknya. Sampai malaikat Tuhan datang, itulah kemudian dia melihat itu tamu yang terhormat, dia sampai memberikan anak-anaknya. Selama ini dia jaga anak-anak Lot itu, keperawanan kesuciannya dengan baik. Lot begitu berjuang, begitu keras di situ. Dan Alkitab mengatakan dia adalah orang benar. Tapi di dalam Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Kisah apa yang kita baca di situ? Anak-anak Lot itu berpikir, gak ada lagi laki-laki lain di dunia ini. Itu muncul ya, saudara sekalian, sepertinya sederhana ya, begitu ya. Tapi itu tertanam di dalam. Itu artinya sudah sejak Sodom Gomora mereka mungkin mendengar,
Mereka mungkin melihat, tapi Lot menjaga dengan ketat. Tapi apa yang mereka lihat, apa yang anak-anak Lot dengar, itu kemudian pelan-pelan masuk ke dalam hati mereka. Sampai Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Mereka berpikiran begitu sempit. Tidak ada laki-laki lain lagi. Saudara sekalian, itu pindah satu kota sedikit sudah banyak laki-laki ya. Itu sama, saudara sekalian, kalau di sini pemuda-pemudi datang ke gereja lalu sampaikan, kenapa belum punya pasangan. Dia bilang, di gereja nggak ada laki-laki perempuan. Loh, bukannya banyak. Apa maksudnya? Pikirannya itu seperti apa itu? Sampai pada titik kesimpulan seperti itu sangat menyedihkan sekali saudara sekalian. Tapi dosa memulai dari situ. Tidak ada laki-laki. Itu seperti kata-kata yang baik saja ya. Gak ada tindak kriminal di situ kan. Pikiran seperti itu. Lalu mulai, marilah kita punya keturunan dengan ayah kita. Ini begitu salah, begitu sesat. Dosa itu kadang begitu halus masuknya. Pengaruh itu begitu halus sampai kita mungkin berpikir dengan jalan dunia aja ya. Ya kita mungkin gak pakai istilah itu ya. Bukan dengan jalan dunia. Ya mungkin kita pikir ya supaya gak bosen lah nyanyinya lagu-lagu him seperti ini. Tapi saya percaya tadi lagu him gak bosen ya. Kita nyanyi semangat tadi. Saya bersyukur ya kalau lihat ibadah dari tahun ke tahun ini Gary Solo jemaatnya semakin semangat nyanyinya ya. Waktu awal-awal mungkin karena pandemi juga pakai masker juga, jadi masih malu-malu, belum keluar suaranya, sudah lama nggak ibadah, tapi sekarang sudah mulai semangat. Kadang-kadang kita mulai berpikir, oh gimana kalau supaya semangat, ada band, bukan ada band ya. Gimana supaya semangat, lampunya dimainkan. Waktu pendeta berdiri langsung disorot hollow, maju. Atau datangnya dari atas tiba-tiba, wah supaya ada sesuatu yang luar biasa gitu. Ya. Saudara sekalian, jangan naif. Jangan pikir ketika kita pakai jalan-jalan dunia, maka kita akan mencapai kebahagiaan, kesuksesan. Tidak, itu tipuan iblis. Orang Kristen sejati tidak hidup di jalan orang berdosa. Tapi apa kemudian? Apakah di situ saja? Tidak. Pemazmur mengatakan di ayat yang kedua, orang hidup pola hidup yang mengantarkan kita kebahagiaan yaitu tidak hidup di dalam jalan orang berdosa tetapi mengikuti firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini anjuran yang positif, nasihat yang positif. Nasihat yang pertama negatif, tidak menghindari jalan itu. Anti dengan jalan orang berdosa itu. Anti dengan hidup yang berdosa. Tapi tidak hanya itu. Yang kedua, ada anjuran positif. Hidupnya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kesukaannya ialah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, inilah pola hidup yang kedua yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Yang kesukaannya dan merenungkan firman Tuhan. Saudara sekalian, kita harus membedakan, saudara sekalian, memikirkan dan merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu artinya pemikiran yang mendalam, meresapinya secara mendalam. Martin Luther menafsirkan ayat ini mengatakan merenungkan itu artinya berpikir dengan hati-hati, mendalam, dengan tekun, dengan benar, sampai pada kedalaman hati. Berdialog secara batin dengan firman Tuhan. Itulah merenungkan. Tetapi kita seringkali sebagai teologi reform ya, kecenderungan kita hanya sampai pada memikirkan. Maka perenungan bagi kebanyakan orang modern adalah yaitu internalisasi kognitif. Sekedar tahu saja. Saudara sekalian, begitu banyak kita diajarkan akan kebenaran firman Tuhan. Ada kelas-kelas Striska, ada PA, ada juga sekolah minggu, ada ibadah. Semua pelayanan ini yaitu adalah menyingkapkan kepada kita akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu akan sia-sia kalau hanya berhenti pada kognitif saja. Kalau kita hanya sekedar tahu, makanya saudara sekalian kadang-kadang kita mungkin bisa sampai pada kesimpulan ini. Ya,
khotbahnya ujung-ujungnya juga nanti Tuhan Yesus Kristus. Paskah Yesus bangkit, sudah tahu saya. Lalu nanti lama-lama mundur lagi. Ayo beribadah, sudah beribadah kemarin. Khotbahnya juga sama juga kan tentang Yesus Kristus kan. Ya. 2 kali ibadah, 3 kali ibadah sepanjang tahun tentang Yesus Kristus. Ya. Jadi ya saya sudah tahu ini salah saudara sekalian. Kenapa? Kesalahannya bukan pada kebenaran firman Tuhannya. Karena kita tidak merenungkannya, tidak meresapinya. Di dalam istilah aslinya, istilah yang dipakai merenungkan di dalam ayat kedua itu selaras ya. Itu sama artinya dengan burung yang menciap-ciap dalam Yesaya 38 ayat 14. Singa yang menggeram dalam Yesaya 31 ayat 4. Nyanyian atau suara manusia dalam Mazmur 35 ayat 28. Artinya apa saudara sekalian? Merenungkan bukan hanya tentang internalisasi kognitif, bukan. Perenungan firman Tuhan bukan hanya sampai pada pengetahuan secara otak saya tahu. Secara informasi saya tahu, bukan. Perenungan Alkitab itu artinya keterlibatan secara keseluruhan diri kita di dalam firman Tuhan. Yang dimana di dalam istilahnya ada melibatkan perkataan, berkata-kata, bersuara. Maka saudara sekalian membaca Alkitab dengan bersuara itu penting. Itu penting. Di dalam ibadah kita ada pembacaan Alkitab bersuara, ya kan? Kadang kita menganggap remeh. Ya sudahlah baca saja, menghormati liturgis. Supaya enggak lihat aneh kiri kanan. Itu penting saudara, itu bagian merenungkan. Lalu di dalam ibadah kita ada apa lagi? Menyanyikan firman Tuhan, ya kan? Kita menyanyikan kebenaran firman Tuhan. Itu apa? Itu juga bagian merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan bukan hanya waktu khotbah, saudara sekalian cuma diam lalu dengar. Bukan hanya itu. Seluruh rangkaian ibadah ini disusun untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Baik di dalam kata-kata, di dalam doa, di dalam nyanyian. Perenungan verbal, perenungan yang eksistensial itulah perenungan firman Tuhan. Maka saudara sekalian, kita bisa ringkas di sini. Apa sih artinya merenungkan? Artinya mencerna, meresapi firman Tuhan. Mengucapkannya, mengajarkan, mendoakan, menyanyikan. Dan melakukannya secara tekun, terus menerus, siang dan malam. Siang dan malam artinya tekun. Apakah ini hanya perintah Mazmur saja? Ini kan seolah-olah kata-kata Mazmur ya, pemazmur yang mengatakan ini. Yang tentunya dari pimpinan Roh Kudus. Maka itu adalah firman Tuhan. Tapi ada enggak Tuhan secara langsung? Pernah enggak Tuhan mengatakan secara langsung prinsip ini? Mari kita buka Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Yang wanita bisa membacakannya bersama-sama. Yosua 1 ayat 8. Yang wanita 1, 2 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi merenungkanlah siang dan malam. Siapa yang berkata ini? Tuhan. Tuhan mengatakan ini kepada Yosua. Tuhan memberikan tips ini kepada Yosua. Saudara sekalian, kadang-kadang kita menganggap remeh perenungan firman Tuhan. Sehingga hanya sampai pada kognitif saja. Saya sudah tahu. Renungkanlah firman itu, katakan itu. Saudara sekalian, Tuhan mengatakan tips bagaimana mengikut Tuhan. Bagaimana menjalani hidup mencapai satu kebahagiaan. Dan dia mengatakan kepada Yosua yang sedang bergumul karena harus memimpin itu orang Israel yang setelah ditinggal Musa. Tuhan katakan, perkatakanlah kitab Taurat ini, renungkanlah siang dan malam. Itulah pola hidup yang kedua, saudara sekalian, mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Kita merenungkan firman Tuhan, meresapi firman itu sampai apa saudara sekalian? Sampai Kolose 3 ayat 16. Mari kita buka Kolose 3 ayat 16. Yang pria bacakan Kolose 3 ayat 16. 1, 2, ya.
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sampai apa? Sampai perkataan Kristus dalam segala kekayaannya diam di dalam kita. Itu artinya merenungkan firman Tuhan. Kita melibatkan diri kita secara utuh. Merenungkan firman Tuhan berarti mengakarkan keberadaan diri kita kepada firman Tuhan yang hidup. Sehingga berbuah nyata pada musimnya. Inilah yang kemudian digambarkan oleh pemazmur. Saudara sekalian, pemazmur ketika mengatakan ini pola hidup yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Lalu di ayat yang ketiga, dia bukan menyampaikannya dengan ancaman, bukan. Dia mengatakan di dalam ayat ketiga satu gambaran yang indah. Satu keindahan orang yang menjalani pola hidup di dalam ayat 1 dan 2. Keindahannya apa? Keindahan yang seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu indah sekali. Gambaran yang indah saudara sekalian. Saudara sekalian bayangkan. Ada satu pohon di tepi aliran air yang bertumbuh terus dan berbuah dalam segala musim. Dia tetap bertahan dan dia berbuah nyata pada musimnya. Saya punya tanaman di depan kamar saya. Ini tanaman warisan ya dari Pendeta Dawis. Ya. Pendeta Dawis waktu tidak lagi di Keranggan, ya ada tanaman, itu tanaman sederhana ya, bukan yang berbuah begitu ya. Saya tanya ini tanaman apa, Pak Dawis bilang ya dia juga lupa waktu itu dia ambil di mana lalu dia tanam di pot itu ya, saudara sekalian. Nah karena sudah ada di situ, ya udah saya ini aja ya, saya siram aja, maksudnya ya inilah biar ada kerjaan gitu ya, maksudnya daripada tanam dibiarin mati tanamannya sayang juga. Jadi saya siram. Saya lama-lama ikutin, kadang-kadang saya lupa siram gitu ya. Saya lihat tanaman ini unik juga ya. Jadi kalau saya siram, satu hari saya siram itu langsung tegak tumbuh. Besoknya saya nggak siram, saya lupa mulai layu sedikit. 2 hari saya nggak siram, mulai tunduk lagi. 3 hari mulai layu daunnya. 4 hari daunnya jatuh. Lalu saya siram, hidup lagi, tumbuh lagi. Saudara sekalian, saya bayangkan itu. Kalau hidup kita seperti tanaman itu, mungkin kita hidup di pot, saudara sekalian. Air terus muncul, semangat, berapi-api, penginjilan kemana-mana, ikut pengkhotbah. Wah, tapi kemudian airnya habis, lesu, hilang dari peredaran. Ya, pakai radar pun dicari-cari nggak ada, telepon nggak diangkat gitu ya, ditanyain mana. Saudara sekalian bayangkan, kehidupan kita nggak seperti tanam di pot ya. Bayangkan kehidupan kita seperti tanaman di tepi aliran air yang mengalir kekal, tumbuh, tegak, dan berbuah pada musimnya. Melewati segala musim, musim semi, kemarau, hujan, dingin, semua dilewati. Ada angin, topan, badai, tapi pohon ini berdiri tegak dan daunnya tidak layu. Ini indah sekali kehidupan seperti ini, saudara sekalian. Ini kehidupan yang indah. Kehidupan orang Kristen harus mengarahkan kepada visi ini. Picturing, kayak hidup seperti ini seperti apa. Saudara sekalian indah sekali. Saudara sekalian kita bisa lihat yang pertama, itu menggambarkan stabilitas. Hidup yang stabil, yang firm, yang berdiri teguh. Seperti di dalam Matius 7, Tuhan Yesus katakan, rumah yang dibangun di atas batu karang yang kokoh. Kehidupannya seperti itu. Saya percaya dan banyak penafsir juga menyatakan bahwa pohon ini itu melewati berbagai musim. Jangan bayangkan pohon ini di dalam keadaan yang ideal, di musim yang ideal. Bukan. Melewati musim kemarau, panas terik. Melewati musim hujan dengan badai dan angin yang kencang. Melewati musim dingin yang mungkin kita nggak alami. Tetapi pohon ini tetap berdiri tegak dan berbuah pada musimnya. Dan tidak pernah layu daunnya. Ini keadaan yang stabil saudara sekalian. Saudara sekalian ketika kita menghidupi pola hidup di ayat 1 dan 2. Kita memiliki kestabilan hidup. Di tengah segala mungkin kesulitan. Di tengah segala pergumulan.
Saudara sekalian, sekali lagi saya tekankan terus menerus, bukan kestabilan ini disempitkan dalam arti materi, bukan. Tapi ada satu kekuatan internal yang sejati, yang memampukan kita berdiri, yang memampukan kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Di tengah segala himpitan, ada kekuatan yang tersembunyi. Apa itu yang membuat kita stabil? Yaitu akar yang tersembunyi itu. Itu menempel, meresapi, mengambil makanan dari sumber air yang kekal. Kalau saudara sekalian kehidupan kita tidak demikian, mari kita evaluasi diri kita. Mungkin sumber airnya bukan air yang hidup Tuhan Yesus Kristus, tetapi air yang sementara, yang mungkin hanya disiram sekali-kali. Kehidupan orang Kristen sejati itu mengakar di dalam. Saudara sekalian, ketika kita melihat bangunan gedung gereja kita ini, ya saudara sekalian, ada banyak yang ketika gedung GRI Solo ini jadi, ada banyak yang jadinya studi banding ya ke sini. Mungkin saudara sekalian ada juga di antara kita yang awalnya studi banding, lalu akhirnya nempel gitu ya, bisa juga ya. Studi banding lihat gedungnya bagus, akustiknya oke. Dan setiap kali kalau ada pengurus yang menemani, biasanya dan kalau hamba Tuhan juga menemani, yang ditunjukkan adalah bangunan yang kelihatan ini ya kan. Kita lihat gedung atasnya ini loh bagus, wah bagus ya, begini desainnya. Kita bawa masuk ke ruang kelas sekolah minggu, kita lihat dari lantai 1, 2, 3 sampai seterusnya. Apa yang gak kelihatan? Yang sebenarnya yang penting, fondasi. Ada gak saudara sekalian, kita lihat, kita ajak ya ke gedung ini. Yuk kami mau ke gedung GRI Solo, oke ayo nanti saya temanin gitu ya. Lalu kita temanin, kita ajak dulu bukan ke sini. Kita ke fondasi dulu ya, liatin gitu. Ada enggak? Enggak. Kenapa? Fondasi itu penting. Tapi kenapa? Karena fondasi itu seringkali apa? Enggak estetis kan? Kalau misalnya ada jalan pun itu tanah semua mungkin kiri kanannya ya, cor-coran semua. Enggak ada fondasi yang estetis. Tapi fondasi itu penting. Gedung ini bisa berdiri dengan kokoh, dengan bagus karena fondasi yang kuat. Maka itu saudara sekalian, akar walaupun tersembunyi, itu penting. Akar itu penting mendapatkan sumber air yang tepat. Maka ketika kita mengakar ke dalam, kepada sumber air hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang dikatakan di mana kamu tidak akan haus lagi ketika kamu meminum air daripadaku. Maka kita akan berdiri tegak dengan teguh dan berbuah pada musimnya. Di tengah segala mungkin kesulitan hidup kita, ada stabilitas. Lalu yang kedua, dikatakan berbuah. Berbuah itu apa sih? Buah itu apa sih saudara sekalian? Buah itu tentang kelimpahan hidup. Kalau satu tanaman itu hanya mengurusi bertahan hidup saja, nggak akan berbuah. Tapi ketika ada gizi yang berlebih, vitamin yang berlebih, zat-zat yang berlebih, itulah yang akan menjadi buah. Buah adalah tentang kelimpahan hidup. Dan orang yang menjalani pola hidup tidak mengikuti jalan hidup yang berdosa dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan mempunyai kelimpahan hidup. Hidupnya bukan hanya sekedar bertahan hidup, bukan. Tapi bisa menjadi berkat orang-orang sekitar. Buah bukan untuk pohon, buah adalah untuk orang-orang yang di luar pohon, di sekitarnya. Itulah buah tentang kelimpahan hidup. Saudara sekalian, saya pernah mendengar satu kisah ya, seorang hamba Tuhan yang mengalami mempunyai penyakit kanker yang begitu sudah stadium sudah tinggi sekali ya. Jadi dia dirawat di rumah sakit. Tapi saudara sekalian, dia dirawat di rumah sakit ya. Kondisinya sudah kurus sekali, sudah berapa kali kemo, ngomongnya sudah susah. Kadang jalan bisa tapi nggak bisa yang jauh sekali, jadi pakai kursi roda. Tapi ketika di rumah sakit, di tengah-tengah sakit itu, dia mengunjungi pasien kanker yang lain, saudara sekalian. Nah ini hidup yang berbuah. Bukan hidupnya jadi sehat, lalu badannya bagus, anti kanker. Bukan. Kalau kanker imannya kurang besar gitu ya. Bukan. Tetapi di tengah-tengah hidupnya, orang yang sungguh tidak hidup di jalan berdosa, hidup menurut kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, dia akan mempunyai kelimpahan hidup yang menjadi berkat orang-orang sekitar. Bagi keluarga, pasangan, anak, cucu, bagi orang-orang sekitar, buah itu akan nyata pada musimnya, saudara sekalian. Dan Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, bahkan buah itu bisa berkali-kali lipat, berbuah banyak. Itu kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 15.
Ketika engkau, akulah pokok anggur. Ketika engkau hidup di dalam aku, engkau akan berbuah banyak. Engkau akan berbuah banyak. Saudara sekalian, yang ketiga, kita lihat di dalam ayat ketiga, tidak layu daunnya. Artinya ada kesegaran. Hidup yang terus semangat, terus segar. Di dalam Indonesia, Alkitab LAI yang lama itu tidak layu, ya. Di dalam Inggrisnya does not, ya, itu tidak layu. Ada juga yang shall not, tidak akan layu, ya. Tapi di dalam Alkitab terjemahan yang baru, LAI terjemahan yang baru itu menurut saya indah sekali, ya. Dia mengatakan tidak pernah layu daunnya, tidak pernah. Ada kesegaran yang sifatnya kekal. Dan di dalam Mazmur, ya saudara sekalian bisa melihat Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Mari kita buka Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Ini satu gambaran yang begitu indah yang mirip dengan Mazmur 1. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Berarti ini tidak terikat pada umur. Ada unsur kekekalan, kesegaran. Saudara sekalian, orang yang sungguh-sungguh menjalani pola hidup di ayat 1 dan 2 mempunyai kesegaran yang bersifat kekal. Bersifat kekal, di mana menjadi berkat orang sekitarnya. Dan yang keempat, yaitu yang dilakukannya juga berhasil. Berhasil apa artinya? Apakah berarti kalau orang Kristen bisnis selalu berhasil? Bukan, itu salah penafsiran. Kadang-kadang jadinya akhirnya kalau enggak berhasil, oh berarti enggak orang Kristen sejati nih. Enggak. Ya. Saudara sekalian, apa artinya berhasil? Dalam istilah aslinya berhasil artinya apa? Ada progres kemajuan, ada. Ada kemajuan, ada hasilnya yang maju, ada. Saudara sekalian coba, ketika kita belajar menungkan firman Tuhan, belajar bertekun untuk menjalani, menghidupi kebenaran firman Tuhan itu, saya percaya satu hari demi satu hari ada kemajuan. Selangkah demi selangkah ada kemajuan dalam kehidupan kita. Kita semakin kurang di dalam dosa kita. Walaupun kita masih sangat berdosa. Tapi kita semakin dekat lagi dengan Tuhan. Semakin serupa dengan Kristus. Ada progres yang maju. Inilah gambaran dari orang Kristen yang sejati. Inilah gambaran bagi orang yang menjalani pola hidup di dalam ayat 1 dan 2. Saudara sekalian, keindahan dari kehidupan orang benar dikontraskan dengan kehidupan orang fasik di dalam ayat keempat yang seperti sekam, yang tidak ada kekuatan internal, yang tidak punya kekuatan yang kokoh, tidak ada kestabilan di dalam hidup. Dan sekam itu tidak berbuah. Sekam itu tidak menyatakan kelimpahan hidup, tapi sisa-sisa kehidupan. Saudara sekalian, ada satu tokoh bernama George Muller. Mungkin saudara sekalian ada yang tahu tokoh ini. Seorang hamba Tuhan yang melayani di Inggris pada tahun 1800-an. Ya. Dia melayani di mana Inggris waktu itu memasuki modernisasi revolusi industri. Ya. Di mana kemudian mengakibatkan secara masyarakat itu banyak sekali orang yang anak-anak yang yatim piatu. Ya, yang terlantar. Lalu George Muller ini tergerak dengan istrinya. Dia tergerak untuk menampung anak-anak itu. Memberi makan anak-anak itu. Pertama waktu dia membuka itu tempat rumahnya itu sebagai tempat untuk penampungan anak-anak yang terlantar. Dia itu menampung 30 anak. Rumahnya tidak terlalu besar. Tapi dia berusaha menampung 30 mungkin dengan sudah sesak. Uangnya juga tidak terlalu banyak. Dia bingung juga memberi makan ini seperti apa. Tapi kemudian karena visi panggilan yang begitu jelas. Dan ada anak-anak yang begitu banyak terlantar, dia terus bergumul dengan melayani anak-anak itu. Sampai pada akhirnya saudara sekalian, dia itu mempunyai beberapa bangunan untuk menjadi rumah bagi anak-anak yang terlantar. Sampai anak-anak itu kira-kira banyaknya 10.000 anak yang dia layani. Apa yang membuat George Muller itu kuat di dalam menjalani pergumulan seperti ini? Dia berjanji dia tidak akan minta uang dari orang kaya.
Dia berjanji dia akan berjuang dengan benar di hadapan Tuhan, ya, bukan menggunakan intrik-intrik, bohong-bohong, tidak demikian. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa, dia baca Alkitab, dia berusaha terus menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Orang-orang lain Tuhan gerakan pelayanan ini. Saudara sekalian, dicatat menurut catatan kehidupannya, paling enggak ada 200 kali dia membaca Alkitab, saudara sekalian. Habis. Saudara, kadang-kadang saya mikir begini, waduh jauh banget ya. Kita baca setahun sekali aja sudah puji Tuhan. Ya. Kalau kita setahun sekali ya habis satu Alkitab, kita hidup sampai 50 tahun baru 50 kali, ya 60, 200 kali. Dia berdoa, dia baca Alkitab, berusaha menjalani. Dan ada banyak kali ketika waktu jam makan tiba, dia nggak tahu makanan dari mana. Sampai waktu jam makan beberapa saat sebelum makan dikasih tahu makanan belum ada. Gimana? Dia kumpulkan anak-anak, dia tetap ajak anak-anak berdoa. Doa, Bapa kami di surga berikan kami makanan pada hari ini secukupnya. Amin. Ketika amin, ada bel, ada makanan datang dan jumlahnya cukup. Saudara sekalian, berbahagialah orang yang tidak menjalani hidup yang berdosa. Tetapi yang merenungkan, yang menyukai, mencintai dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon yang berakar dalam, mendapatkan sumber air dari sumber air yang sejati, bertumbuh dan berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu. Tapi saudara sekalian, ketika kita merenungkan ini, mungkin saudara sekalian, kita akan menyimpulkan, wah Pak Lukman, berat ya. Kalau saya menjalankan 1 dan 2, oke, saya akan bahagia. Kalau enggak, berarti kebinasaan enggak Pak Lukman. Ya. Lalu saya menjalani 1 dan 2, jaminannya apa? Bahwa waktu saya menjalani pola hidup demikian, itu sepertinya berat. Dan kalaupun saya mengerjakannya, jaminannya saya sungguh-sungguh bisa menjadi pohon yang stabil, yang kokoh, yang berbuah itu, yang berakar dalam itu, apa jaminannya saudara sekalian? Jaminannya di ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan mengenal jalan orang benar. Saudara sekalian bisa melihat di sini ada 2 klausa, 2 kalimat yang dikontraskan dengan bentuk secara gramatikal itu berbeda. Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan subjek, mengenal jalan orang benar, artinya jalan orang benar apa? Objeknya. Ya. Tetapi di kalimat yang selanjutnya, tetapi jalan orang fasik itu subjek menuju kebinasaan. Artinya apa saudara sekalian? Artinya Tuhan adalah subjek dari jalan orang benar. Dan orang benar adalah objek dari providensia Allah. Inilah harapannya, inilah jaminannya. Karena Tuhan mengenal jalan orang benar. Sedangkan orang fasik sebagai subjek atas dirinya, sebagai tuan atas dirinya, otonom atas dirinya. Yang memikirkan dialah yang utama yang mengatur hidupnya, mengantar kepada kebinasaan. Saudara sekalian, ketika di dalam saya recital terakhir ya saudara sekalian, sebelum lulus itu ada senior recital, ada salah satu lagu yang dipercayakan untuk saya nyanyikan, yaitu lagunya It Is Enough, ya, dari oratorio Elijah yang ditulis oleh Felix Mendelssohn. Kita kayaknya nggak pernah nemu ya, nanti habis kebaktian saudara sekalian bisa cari lagu ini, As Is Genuh atau It Is Enough dinyanyikan, itu solo bariton ya. Saudara sekalian, kalau waktu saya menyanyikan lagu itu kan kata-katanya terinspirasi dari Raja-Raja 19 ketika ketika Elia itu bergumul untuk sudah melakukan banyak hal, tapi kemudian akhirnya dia mau mati saja. Ya sederhananya seperti itu. Cukup Tuhan, sudah cukup, ambil saja nyawaku. Ya, dia bergumul begitu berat, sudah menjalankan perintah Tuhan, bahkan melakukan mukjizat begitu banyak. Saudara sekalian, kalau ini di zaman sekarang ya, hamba Tuhan seperti Elia ini, kalau mendaftar ke satu gereja itu CV-nya, listnya banyak banget saudara, mengagumkan. Melakukan mukjizat, menyembuh, bukan hanya memberi makan orang, tapi apa? Membangkitkan orang. Wah, ini dia mengadakan KKR kebangkitan, itu terpercaya ya saudara sekalian. Ini kalau hamba Tuhan, Gary pasti terima ya. Masa gak terima ya? Pasti itu, kalau gak terima sombong banget pasti ya. Ini kalau hamba Tuhan seperti ini sudah melakukan banyak mujizat, itu luar biasa sekali. Tapi ada satu masa titik di hidupnya dia putus asa. Saya sudah melakukan nih jalan yang benar Tuhan. Satu orang melawan banyak orang. Ya. Ini kira-kira seperti Mazmur 1 ini. Ya. Satu orang melawan banyak orang. Saya berusaha terus mentaati perintah Tuhan.
Tapi apa? Tapi akhirnya raja nggak bertobat, masih melawan Tuhan. Banyak orang Israel nggak bertobat juga. Saya sudah putus asa. Saudara sekalian, kadang-kadang kita waktu menggumulkan ya bagian firman Tuhan mungkin sampai titik seperti itu. Kita berusaha menjalani, kita putus asa gitu. Waktu saya nyanyi lagu ini saudara sekalian, saya pun jadi putus asa saudara sekalian. Kenapa? Bukan hanya susah, tapi begitu menguras energi. Karena kalau latihan itu bukan hanya nyanyi satu kali latihan misalnya 2 jam itu nyanyi sampai bisa mungkin 5 kali. Satu lagu. Ya. Lalu bayangkan besoknya saya latihan lagi. 5 kali lagi misalnya, 10 kali, besoknya 15 kali. Seminggu bisa sampai 20-30 kali saya nyanyi lagu itu. Kata-katanya masuk terus di dalam pikiran saya, di dalam hati saya. Sampai saya desperate banget. Sampai kadang-kadang itu begitu berat. Ya, saudara sekalian, kalau kita melihat ya, kisah Elia itu nggak berakhir di situ. Bayangkan kalau kisah Elia itu sampai di situ lalu stop. Kitab Raja-Raja itu stop, lalu kemudian langsung, oh ya enggak seperti itu. Alkitab juga enggak seperti itu. Bayangkan juga saudara sekalian kalau saya nyanyi lagu itu ya. It is enough, oh Lord now, take away my life. Cukup Tuhan, oh Tuhan ambillah nyawaku. Sampai akhirnya itu mengatakan, Lord take away my life. Itu akhirnya dinyanyikan sebelum khotbah pada Wis. Nyanyian sini. Wah, suasana jadi, kok ini mau mati ya? Gimana? Pada Wis langsung naik ke depan. Puji Tuhan, lagu yang indah. Gak bisa kan ngomong kayak gitu kan? Ini orang mau mati. Kok bisa? Maka gak cocok kan saudara sekalian. Maka kalau satu lagu dilepaskan dari konteks dari kisah itu, keseluruhan kisahnya, biblical drama itu, maka itu akan jadi ya begitu kisahnya, putus asaan. Maka paling mungkin ya untuk menenangkan kalau lagu pujian itu nyanyikan di ibadah, akhirnya pendeta akan nyanyikan mari kita nyanyi haleluya puji Tuhan ya. Untuk menenangkan, menetralisir ya. Tapi nggak cocok juga karena it is enough, take away my life, haleluya puji Tuhan. Ya kan nggak cocok juga. Saudara sekalian demikian juga kehidupan Kristen. Kalau Mazmur ini nggak ada ayat 6, saudara sekalian ya kayak nyanyi lagu Elia it is enough stop di situ. Tapi oratorio nggak berakhir di situ, oratorio Elijah. Beberapa lagu setelah oratorio lagu itu dinyanyikan, ada satu lagu He watching over Israel, slumbers not no sleep. Ini dari Mazmur 121. Ya. Dialah penjaga Israel, tidak terlelap, tidak tertidur, penjaga Israel. Saudara sekalian, lagu keputusasaan Elia itu dilanjutkan dengan satu pengharapan, dengan suara yang tinggi, yang halus, legato. Untuk menyatakan apa? Kekuatan, penghiburan dari Tuhan. Apa penghiburannya saudara sekalian? Apa penghiburan pola hidup yang demikian mengantar kita kepada kebahagiaan? Tidak mengikuti jalan hidup yang berdosa, merenungkan firman Tuhan akan tidak sia-sia. Mengapa? Karena ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. He watching over Israel. Dia mengawasi. Mengenal artinya dia mengawasi, mengamati. Dia menyertai jalan orang benar. Tuhan akan menyertai sarana-sarana anugerah yang ada yang kita jalani. Supaya apa? Hidup kita enggak sia-sia. Mengenal itu satu kepedulian yang intim. Begitu sayangnya Tuhan kepada orang benar. Dia akan menyertai segala tindakan orang benar. Sehingga itulah yang menjamin kita dapat menjadi pohon yang berakar dalam di air yang kekal. Berbuah pada musimnya dan daunnya tidak layu. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yaitu hidup dalam segala kelimpahannya. Di dalam saat ini maupun saat yang akan datang. C.S. Lewis mengatakan, Tuhan Allah tidak bisa memberikan kebahagiaan dan kedamaian di luar dirinya. Karena memang tidak ada yang demikian. Dia tidak akan pernah bisa menawarkan itu. Karena dia tahu kebahagiaan itu hanya di dalam dia. Kebahagiaan itu hanya dijamin oleh dia. Karena Tuhan mengenal jalan orang benar. Berbahagialah orang yang tidak hidup menurut jalan orang berdosa. Tidak menghidupi nasihat orang fasik. Namun kecintaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
Tidak ada kebahagiaan di luar Kristus. Mari terakhir kita membuka Mazmur 16 ayat 11. Mari kita membuka Mazmur 16 ayat 11 dan kita membaca Mazmur ini bersama-sama. Mazmur 16 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami, yang mengoreksi hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak hidup menurut jalan orang berdosa. Tidak hidup menurut jalan orang fasik. Dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kiranya kami dapat terus mencintai firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan dengan tekun. Sehingga kami menjadi pohon yang ditanam di aliran air yang kekal. Yang berbuah pada musimnya, tidak layu. Dan semua yang kami kerjakan di dalam kehendak Tuhan berhasil untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.